ternak ayam nggak bisa cuma modal duit aja. Jadi seperti yang sudah aku bilang di awal, ternak ayam nggak bisa cuma modal duit aja. Nah, kalau teman-teman mau tahu modal duitnya apa aja ya bisa tonton tuh video-video sebelumnya, kan udah pernah aku bahas tuh. Yang ini atau yang ini. Wes itulah pokoknya ya, teman-teman bisa kepo-kepo video yang lain untuk modal duit. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas beberapa modal yang sebenarnya kita itu nggak cuma modal duit, intinya gitu. Kira-kira modal apa aja? Mari kita bahas. Kalau kita ngomongin ternak ayam petelur ya, usaha ini kan, usaha atau bisnis ini ya, itu ketergantungan kita sama modal itu memang tinggi, memang besar juga. Duit juga nggak kalah tinggi, nggak kalah besar juga. Itu kan pernah saya bahas ya di video yang aku tunjuk tadi ya. Pernah aku bahas juga berapa modalnya. Nah, tapi ternyata nggak cukup loh. Kita cuma memikirkan modal duit aja, ya kan? Jelas, kita harus mikir lahan. Walaupun lahan balik lagi ya, tadi bisa diatasi pakai duit. Kalau lahan. Kalau kita nggak punya lahan, asal kita punya duit, kita bisa beli lahan. Ya, memang. Tapi ternyata nggak cukup sampai situ. Hal yang paling penting dalam beternak ayam petelur ini adalah semangat untuk konsisten dan persisten. Ini sih poin paling penting. Kenapa ini aku tekanin? Nah, biar teman-teman nggak gagal paham ya. Jadi mungkin hampir rata-rata usaha itu memang butuh konsisten dan persisten. Tapi kan nggak, teman-teman mungkin belum ada gambaran nih. Kenapa sih harus konsisten? Kenapa sih harus persisten untuk ternak ayam petelur ini? Ya kan? Nah, ini aku kasih beberapa gambaran nih. Kenapa kita harus konsisten dan kenapa kita harus persisten. Sebelumnya, apa itu konsisten, apa itu persisten? Kalau konsisten teman-teman pasti sudah tahu lah ya. Yang penting kita bisa melakukan usaha tersebut secara konsisten atau secara terus-menerus lah. Atau bahasa Inggrisnya continue, secara continue dengan baik, itu konsisten ya kan. Nah, lebih dalam daripada sekedar konsisten, kita harus persisten. Nah, persisten itu apa? Persisten itu adalah siap kebal tahan banting, siap ulet, siap pantang menyerah, itulah persisten. Jadi kenapa kita harus sampai sedemikian gitu loh? Karena yang aku alami nih ya teman-teman ya, anggap saja aku udah punya nih, otomatis aku udah keluar modal duit, nggak dikit dong, lumayan lah gitu buat aku gitu kan, buat aku lumayan. Tapi sampai sekarang ternyata modal itu nggak lantas membuat aku bisa nyaman. Aku harus siap untuk terus konsisten dan persisten itu tadi, karena kalau nggak ya mungkin aku bakal nyusul kayak teman-teman yang sudah pada gulung tikar dari kemarin-kemarin. Apalagi ini setelah melewati masa pandemi kemarin ya. Wah, itu kan seleksi alam banget nih untuk ternak ayam petelur. Makanya buat orang-orang atau teman-teman bahkan pemain lama aja yang mungkin tadinya udah konsisten, bahkan persisten, banyak juga yang akhirnya menyerah. Nah, alhamdulillah aku masih bisa bertahan. Nah, gejolak apa aja yang kita hadapi dan bagaimana kita menghadapi tersebut, ya kuncinya tadi konsisten dan persisten itu tadi. Nah, gejolak itu salah satunya adalah yang paling sering dihadapi oleh para peternak ayam petelur saat ini terutama, itu tingginya harga pakan, rendahnya harga produksi atau telurnya. Otomatis itu akan membuat kita jadi kurang bersemangat. Itu sih gambaran umumnya. Nah, detailnya adalah kita sering kali menjumpai adalah saat harga pakan lagi tinggi, ya pakan itu kan ada jagung, ada dak bekatul dan lain-lain. Kadang juga persediaannya langka. Jadi emang tinggi itu karena persediaannya langka ya. Jadi kadang kita mau nggak mau benar-benar harus mencari, bahkan sampai keluar daerah kayak gitu. Kayak jagung kadang di sekitaran sampai udah nggak ada, harganya udah tinggi, langka pula. Nah, itu kita harus siap untuk membackup, untuk mengatasi itu gitu loh. Bagaimana caranya agar ayam kita tetap makan dan kebutuhannya tetap terpenuhi sesuai kebutuhan pada umumnya atau seperti biasanya. Jangan sampai saat kayak gitu kita nyerah. Nyerahnya ya udah kasih makan seadanya dulu. Nah, ini yang membuat banyak teman-teman gagal. Nah, ini kebutuhan akan konsisten dan persistennya itu penting di sini. Teman-teman harus konsisten memberikan nutrisi ayam ini dengan baik ya kan, seperti biasanya. Harus persisten, siap mencari pakan itu dimanapun berada gitulah misalnya. Itu kalau soal pakan. Hal yang bikin tambah parah lagi, udah pakannya kayak gitu, tinggi, sulit, telurnya nggak laku, atau telurnya harganya murah, di bawah HPP. Wah, itu harus siap. Karena momen seperti itu tidak jarang kita temui. Jadi ada kalanya memang harga pakan itu melambung, harga telur itu drop di bawah HPP bahkan. Nah, itu bagaimana ngakalinya? Ya, karena telur ini bukan tipe produk yang bisa kita simpen dalam jangka waktu lama, yang mau nggak mau harus tetap kita keluarkan. Ya, bagaimanapun, walaupun jual rugi misal karena targetnya adalah seharinya misal anggap saja kita harus menjual di atas 23.000 misal, HPP-nya udah 23 misal. Kalau di bawah itu otomatis rugi.
Ya mau nggak mau ketika memang harganya rendah kita harus mengikuti itu, ya gimana lagi. Di sini peran kita adalah kita harus bisa benar-benar memainkan emosional kita. Tadi tahan banting. Di saat momen itu kita lagi dibanting loh. Dibanting dimana kita disuruh ngerasain pahitnya merugi. Nah, teman-teman siap nggak? Oh ya, buat teman-teman yang mau pesen DOC ataupun pulet, bisa ngubungin atau chat nomor WhatsApp yang tertera ini ya, atau klik link di bawah ini di kolom deskripsi, oke? Nah, ini pas banget buat teman-teman yang mau memulai atau mau belajar dulu. Jadi kita bisa order dulu, sedikit dulu bisa, atau mau sekaligus banyak. Termasuk kita juga menyediakan banyak perlengkapan kandang seperti kandang baterainya, ataupun tempat pakan, dan lain-lain. Dan kita sudah mengcover pengiriman ke seluruh Indonesia loh. Karena ya walaupun ada momen itu, tapi ya nggak bohong, ada kalanya kita bisa mengganti itu di saat harga telur bagus, sebenarnya kayak gitu. Nah, balik lagi, udah harga telur tadi udah di bawah HPP, kadang pasar pun tidak butuh. Wah, ini yang peran kita lagi-lagi diuji itu. Kita harus siap putar otak, kita harus siap mencari solusi bagaimana caranya telur kita harus laku. Kadang harus sampai dibawa keluar daerah sendiri. Nah, ini yang pernah saya rasain nih. Saya sampai pernah ngejual telur itu secara ecer ya kan, pakai mobil di kawasan industri ya kan. Aku kemasi kiloan gitu pakai Mika. Hanya karena khawatir telur ini bakal busuk, dan di saat itu juga saya butuh uang untuk segera membayar tagihan pakan yang sudah menumpuk. Itu pernah saya rasakan. Tapi alhamdulillah ujian-ujian itu bisa saya lewati. Sampai sekarang alhamdulillah saya menjadi salah satu peternak yang bisa melewati itu semua. Walaupun pusingnya bukan main, tak akui. Hutang sana sini waktu itu nggak bohong. Jadi tadi ya, kenapa usaha ternak ayam petelur ini nggak hanya modal duit, karena ternyata kalau udah dipikir-pikir modal yang paling gampang adalah modal duit. Sebenarnya kita nggak punya duit itu kita masih bisa minjem lah masih bisa mengupayakan lah, bisa cari lah. Tapi ternyata modal konsisten sama modal persisten itu yang benar-benar harus teman-teman siapkan, tekadkan agar usaha ini bisa tetap berjalan kayak gitu. Kalau kita ngomongin tentang modal ternak ayam petelur selain modal duit, karena bagaimanapun insya Allah yang namanya usaha, asal kita tekun, ulet, semua akan indah pada waktunya. Oke. Gitu aja video kita tentang pembahasan modal usaha ternak ayam petelur selain duit. Selain curhat, tadi ada curhatnya juga sih, tapi oke lah. Semoga ini bisa buat gambaran ya teman-teman yang mungkin baru memulai, atau mungkin teman-teman yang saat ini lagi menghadapi masa-masa yang seperti yang saya ceritakan tadi, yang sudah pernah saya alami juga kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa tontonin video-video yang lain ya terkait tentang ternak ayam petelur, karena udah banyak banget video-video yang saya bikin di atas atau yang di bawah. Intinya video-video lama itu banyak banget, silahkan teman ditonton. Kalaupun misal ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan kondisi ya kan, mungkin kalau kita ngomongin modal kan harga kemarin sama harga sekarang berbeda. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan lagi dan bisa disaringkan di kolom komentar, dan jangan sungkan untuk nanya-nanya di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah, semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tonton duluan nih.